Pernah nggak sih kita merasa semuanya sudah adil, namun ternyata masih banyak loh yang merasa tertinggal? Iya, misalnya semua orang bisa bekerja, tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk berkembang. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang indikator ketidakadilan gender. Oke, sebagai pengantar, teman-teman coba deh amati gambar di samping ini. Dari gambar pertama, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan juga anak-anak mendapatkan papan yang sama, namun mereka tidak bisa memetik buah semuanya. Dan dari gambar kedua, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan juga anak-anak tidak mendapatkan papan yang sama, namun mereka semua bisa mendapatkan buah semua. Nah, artinya apa? Memberikan perlakuan yang sama belum tentu adil dan begitu pun sebaliknya. Gambar 1 menunjukkan kesetaraan, sementara gambar 2 menunjukkan keadilan. Itulah gambar sebuah keadilan. Lalu bagaimana dengan keadilan gender itu sendiri? Keadilan gender adalah keadilan untuk perempuan dan juga laki-laki berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Wah, betul sekali. Jadi, poinnya adalah pada perlakuan ke laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Lalu, bagaimana dengan ketidakadilan gender? Apa indikator untuk mengukur keadilan gender? Untuk melihat apakah suatu kondisi itu adil atau belum, kita menggunakan 4 indikator yakni akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat. Akses itu sendiri adalah hak dan kesempatan untuk mendapat sumber daya. Sedangkan partisipasi adalah memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi dalam seluruh program, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasi. Lalu, kontrol itu sendiri yakni memastikan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, diikutkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, ada manfaat, yaitu semua pihak dapat memperoleh manfaat dari rangkaian akses, partisipasi, dan kontrol itu sendiri. Untuk memudahkan dalam memahami indikator tersebut, coba teman-teman perhatikan contoh berikut. Misalnya, di Public Garment ada pelatihan untuk naik menjadi supervisor. Secara aturan, semua pekerja boleh ikut, laki-laki ataupun perempuan punya kesempatan yang sama. Dalam proses pelatihan, perempuan hadir namun partisipasi mereka tidak banyak. Setelah pelatihan, untuk menentukan keputusan terpilihnya atau tidak adalah atasan yang mayoritasnya adalah laki-laki. Dan berpikir bahwa laki-laki lah yang punya kesempatan menjadi pemimpin. Akhirnya, meskipun kadang peserta perempuan lebih banyak, namun laki-laki lah yang banyak dipromosikan menjadi supervisor. Oke, dari contoh tadi bisa kita lihat bahwa indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat tersebut tidak merata dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, betul sekali. Jadi, contoh tadi menunjukkan bahwa perempuan hanya berhenti pada akses. Lalu, apakah ada contoh untuk laki-laki? Ada dong, misalnya nih ya, di sebuah perusahaan garment, posisi sewing salah satu kebutuhan utama dalam proses produksi. Namun, dalam praktiknya, posisi ini lebih sering diprioritaskan untuk perempuan karena dianggap lebih teliti, rapi dalam bekerja. Akibatnya, banyak pelamar laki-laki yang sebenarnya memiliki kemampuan menjahit tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Wah, dari contoh tadi, kalau kita lihat dari indikator akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaatnya, laki-laki bahkan tidak punya akses di awal ya, apalagi untuk sampai pada indikator yang lainnya. Betul sekali. Dari sini kita belajar bahwa keadilan bukan hanya soal memberi kesempatan yang sama, tapi juga memastikan semua orang bisa terlibat, punya suara, dan mendapatkan hasil yang setara. Juga perlu dipahami bahwa ketidakadilan gender tidak hanya dialami oleh perempuan,
tapi juga bisa menimpa laki-laki. Dalam indikator ketidakadilan gender, baik laki-laki maupun perempuan bisa dibatasi oleh stereotip yang berakibat pada hilangnya kesempatan, peran, kendali, dan manfaat yang harusnya bisa didapatkan. Lalu, bagaimana cara mewujudkan tempat kerja yang setara dan adil? Kuncinya bukan hanya memberi kesempatan yang sama, tapi memastikan semua orang benar-benar bisa mengakses, terlibat, dan juga didengar. Artinya, informasi harus terbuka untuk semua orang. Jadwal dan sistem kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan, serta proses pengambilan keputusan harus transparan dan bebas dari bias. Dengan begitu, perempuan maupun laki-laki memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Namun, keadilan tidak berhenti di proses. Kita juga perlu melihat hasil akhirnya. Apakah semua pekerja mendapatkan manfaat yang setara? Seperti kesempatan promosi, upah yang adil, dan kesejahteraan yang layak. Jika masih ada yang tertinggal, berarti sistemnya perlu diperbaiki. Karena tempat kerja yang adil adalah tempat kerja di mana setiap orang tidak hanya diberi kesempatan, tapi juga benar-benar merasakan hasil yang setara. Nah, itulah pentingnya kita memahami indikator ketidakadilan gender agar kita bisa melihat lebih jelas di mana letak ketidakadilan terjadi, bahkan yang sering tidak terlihat. Dan dari sana, kita bisa mulai menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara, adil, dan aman untuk semua.